itu, Fir'aun sang raja Mesir yang terkenal sangat zalim telah terlelap dalam tidurnya. Ia bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Firaun, binasalah kau bersama para pengikutmu. Prajurit, cepat kau ambil peramal kemarin. Wahai penduka raja, sungguh mimpimu ini adalah petanda buruk. Akan datang seorang laki-laki keturunan Bani Israel. Dia akan meruntuhkan kekuasaanmu. Apa kau bilang? Ini tidak boleh terjadi. Maaf, Paduka, kami ingin permisi. Prajurit, cepat kumpulkan semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Jangan sampai ada yang terlewat. Para prajurit bertugas memutari seluruh pelosok mencari bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Yang mulia, ini bayi laki-laki yang kami dapatkan. Binasakan sekarang. Namun ternyata masih ada seorang ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki tanpa sepengetahuan Fir'aun. Ibu lagi Ia merekam, Nak. menantikan kedatangan seorang bidan untuk membantu persalinannya. Saat bayi itu lahir, hatinya gelisah karena takut kelahiran anaknya diketahui oleh Fir'aun. Ya Allah, sungguh aku berserah padamu. Tolong jaga anakku. Allah memberi petunjuk kepadanya untuk tidak bersedih, karena Allah berjanji akan mengembalikan bayi itu padanya. Mereka bersama ayah, tepat di sore itu, Asia istri Fir'aun tengah berjalan-jalan di penjuru sungai. Dia melihat 4 peti yang mengurang di air itu. Peti apa itu? Asia mengambil peti itu dan membukanya. Betapa terkejutnya dia melihat isi peti itu. Ternyata seorang bayi laki-laki. Bergegas ia kembali ke istana dan menemui Fir'aun. Yang mulia, lihat apa yang aku temukan. Seorang bayi laki-laki. Apa kau bilang? Di mana bayi itu? Binasakan sekarang. Kumohon, jangan kau bunuh bayi ini. Aku sangat menyayanginya. Kita sudah lama tidak mempunyai anak. Ini waktu yang tepat. Dia akan menjadi penerusmu. Fir'aun memikirkan ucapan Asia. Dia benar bahwa Fir'aun membutuhkan seorang penerus. Saat itu, dia menerima Musa sebagai anak angkatnya. Musa akhirnya diasuh oleh Asia dan Fir'aun. Dia tumbuh menjadi seorang laki-laki yang gagah dan pemberani. Bertahun-tahun berlalu, Nabi Musa beranjak dewasa. Dia berkelana dan mempelajari agama Allah. Dia sadar dan ingin memberhentikan perlakuan zalim ayah angkatnya. Wahai ayah, ayah ikut aku. Sembahlah Allah karena Allah Tuhan yang Maha Esa. Allah pasti mengampunimu. Mendengar ucapan Musa, Fir'aun sangat murka. Dia tidak percaya bahwa anak angkatnya akan mengkhianatinya. Kurang ajar. Tawakal kau. Aku adalah Tuhan dari segala Tuhan. Prajurit, panggil para penyihir kemari. Penyihir, tunjukkan padanya bahwa kekuatan kalian lebih hebat dari Tuhannya Musa.
Musa langsung berdoa kepada Allah meminta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu berubah menjadi ular dan memakan ular-ular penyihir. Para penyihir kagum melihat hal itu. Akhirnya mereka ikut beriman kepada Allah. Berani-beraninya kalian mengkhianatiku. Prajurit, cepat tangkap dan bunuh mereka. Nabi Musa dan pengikutnya melarikan diri dari kejaran prajurit Fir'aun. Mereka sampai di pinggir laut dan kebingungan bagaimana cara mereka bangkit. Cepat, tangkap dia. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Dalam kepanikan itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, bantulah kami. Musa memukul tongkatnya ke permukaan laut. Seketika laut merah itu terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan pengikutnya segera berlari hingga tibalah di daratan. Nabi Musa kembali mengumpulkan tongkatnya ke permukaan laut. Laut itu kembali menyatu dan menyebabkan pasukan Fir'aun tenggelam di dalamnya. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Mereka tidak ingin menyembah berhala ini. Baik, Raja. Di tengah-tengah masyarakat, ada kelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dikianus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang soleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini, apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Bernabati itu aku tidak suka. Aku juga, apalagi raja tidak segera untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Masuklah kita pergi dari sini. Artinya itu ide yang bagus. Kamu setuju dengan usaha itu? Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu. Bersama mereka adalah seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Sampailah di depan sebuah gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di bawah ini. Kau yakin kita aman di dalam sana? Masuk ke dalam untuk memeriksa. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disingkat tidur
surat Al-Kahfi ayat ke-25, dan mereka tinggal dalam gua itu selama 300 tahun. Dan ditambah 9 tahun, tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda soleh dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka akan tidur. Wahai saudaraku, sudah berapa hari kita tidur? Aku kira sehari atau setengah hari, aku tidak yakin. Tiba-tiba aku merasa lapar, tidak adalah makan yang bisa kita makan. Aku akan pergi ke pasar untuk membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah pemukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan pakaian yang dikenakan orang-orang yang seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya mereka sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesananmu. Uang apa ini? Barangnya sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Waktu itu dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Ketiga pemuda itu bertambah bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Ini sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apa kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya tanpa sadar, sehingga mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar ketika sadar menjadi pusat perhatian. Wahai penjual gandum, aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat dari uangnya, uang yang mereka bawa, dan pahala raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah 20 orang pada yang nonton. Kemudian para pengawal Yang nonton 20 orang nih, klipnya. Wahai baginda, jumlah pemuda semua ada 26 sekarang malah. 26 orang yang nonton. Di sana mereka sudah meninggal. Bawa aku ke sana. Baik baginda. Sampai di depan gua, tampak seekor anjing besar masih di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sedang tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah. Segala sesuatu. Demikian akhir dari menceritakan bagaimana pemuda yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.